bawah dari Quarry. Dan tentunya masih ada Rook yang mempertahankan gudang dari tadi setelah tadi mereka berhasil meretek tempat di mana satu persatu tim yang fight di arah sana sudah dipulangkan. Tinggal 3 tim kali ini dengan kondisi yang sangat-sangat berimbang. 4-4-4 dari 3 tim yang tersisa. Terpantau Naomi dengan sebuah M4 kali 3 dengan 29 peluru saja. Hanya tersisa 29 peluru per 0. Tidak ada peluru lagi. Setelah ini hanya DBS dan DBS dengan jarak seperti ini gak bisa melakukan banyak hal. DBS harus sangat dekat sekali. Di sisi lain Kenny yang masih punya 200-an peluru. Harusnya dia bisa memanfaatkan keunggulan peluru dibandingkan pemain dari tim MP. Tembakan terjadi kembali. Terus melakukan sapuan, terus melakukan spray down menuju ke arah MP. Di sisi lain Tam juga sedang berjibaku. Healing menjadi prioritas utama. Setidaknya 75% HP saya harus dimiliki oleh Tam untuk dia siap menghadapi sebuah fight karena sudah boosting juga di sana. Yap. Dan revive-nya berhasil untuk menyelamatkan seorang Effect. Smoke juga sudah mulai di-pop up juga. Sam9 mereka bakal bergerak dari arah bawah tentunya. Mereka akan menjaga dari arah atas, tapi kali ini granat akan dilemparkan. Kenny akan mendapatkan sebuah confirm eliminasi karena sudah tahu di mana keberadaan dari seorang Naomi, namun ternyata masih agak sedikit miss. Dan Blue Zone udah mulai menutup kuy. Akan semakin kritis untuk area yang bisa digunakan untuk fight, tapi di bagian lain dari arah Sam9 mereka bisa mendapatkan kembali satu informasi penting ke arah Rook, tapi belum bisa mendapatkan knockdown. Dan granat dari seorang Nam sudah mulai dimasak, akan dilempar menuju ke balik kontainer yang ada di depan sana, namun ternyata pusher yang terlebih dahulu mendapatkan knockdown, namun Tam juga bisa mendapatkan pusher. Threat terjadi dengan battle granat antara Rook dan juga Sam9. Masih terus terjadi, bahkan ada ledakan selanjutnya membuat Dino low sekali HP-nya. Hanya sekitar 5% saja. Naomi berhasil mendapatkan depth. Kenny ada di bawah, malah petaka untuk Sam9 karena mereka tidak bisa naik. Blue Zone sudah menghipit. Tidak ada kesempatan lain selain hanya pasrah. Menunggu adanya granat ke tempat ini. Untuk naik rasanya sangat tidak mungkin, tapi Dino berhasil didapatkan oleh Kenny dari tempat yang harusnya tidak mengetahui di mana Dino berada. Insting yang sangat baik dimiliki Kenny. Effect melakukan proning, Effect melakukan pergerakan yang salah karena dibaca oleh pemain-pemain Ruh. Naomi selesai di sana, Ruh yang akan mendapatkan winner chicken dinner harusnya. Harusnya iya, tapi Sam9 masih berjuang dan Sam9 ternyata satu orang terjebak di bagian belakang dan winner chicken dinner untuk Rook. Sedikit menggeser peringkat mereka dari peringkat ke-12, sekarang mereka aman di survival stage, tapi masih sementara karena kita masih punya 5 match lagi. Dan untuk lebih jelas akan langsung gua oper ke Windy, Wolfie dan Wadidian. Hanya membutuhkan satu pemuda asal Nepal kelahiran 8 September 2001, umurnya baru 2002 untuk memulangkan semua pemain MP di hashtag yang kedua. Tapi apa daya, di sisi lain Dog9 Tutu ada satu first aid tidak digunakan. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tidak pakai first aid-nya duluan? Karena low banget. Satu pemain yaitu Dog9 Tutu, Giante pun akhirnya didapatkan oleh Yemau yang dari tadi gemas untuk bisa mendapatkan Giante. Ya, dan ini semakin menggemaskan juga karena for MP back on track. Tiba-tiba mereka mendapatkan 11 eliminasi. Mereka masuk di top 4 juga, mereka bakal mengkontes peringkat pertama. Karena mereka akan mendekatkan diri ke arah poin dari MP dan mendekatkan diri ke arah poin dari Bigetron. 4 tim tersisa, BF hanya menyisakan 1. BBG juga menyisakan 1, Frame juga menyisakan 1. Hanya tim Queso yang masih berempat. Ini jelas kalau mereka mendapatkan WWCD prediknya itu atau persentase WWCD mereka di 56,3%. Itulah dia yang saat ini sudah mulai terpantau. Queso dengan kemenangan atas Bigetron terus melambung tinggi nampaknya. Peluang mereka untuk bisa mendapatkan WCD, apalagi ada sebuah compound yang dimiliki. Sangat disayangkan. Belum bisa masuk, tapi ada Blue Zone juga yang membantu dan langsung pulang. Satu pemain dia mau juga pulang karena Queso kembali mendapatkan sebuah angle menuju ke arah tim yang lainnya. Tapi for MV bertahan, dia mendapatkan hashtag yang kedua dan sekarang Baron akan mundur karena belakang, tidak ingin memberikan poin menuju ke arah Queso. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Queso di match kali ini. Mereka kembali lagi merangkak ke posisi survival stage dan mungkin mereka bakal menggeser sementara Vampire dan juga Demuerte. WWCD kedua untuk Queso, kemarin sudah mendapatkan WWCD dan selebrasi yang sama masih ditujukan oleh Queso. Langsung kita lemparkan saja kepada analis dan juga host kita, silahkan. Sangat lowong sekali, di mana sebuah tembakan demi tembakan yang harusnya dialami oleh For Miracle 5.
Tapi berani banget mereka buat ngambil tempat itu. Tapi di arah lain Genfos masih bisa melihat pergerakan dari Apex. Apex tumbang kali ini DK. Berfokus menuju ke arah MP. Yang ada di arah Sniper Tower. Granat 2 biji sudah mulai dimasang. Akan dilemparkan menuju ke arah jendela lainnya. Tapi batu masih menjadi tempat persembunyian yang begitu kokoh. Untuk DK sementara ini. Forest cukup low HP. Pixel HP. Dia masih bertahan di bagian belakang. Semua batu dan Vivian terlalu maju. Dino memprediksi pergerakan dari DK dan bisa mendapatkan satu. Vivian pun langsung diamankan begitu saja. Dua granat kembali lagi dimasang. Nomi bakal melemparkan ke arah yang begitu dekat kali ini. Dan for MP tiba-tiba mereka mendapatkan 5 eliminasi. Dua pemain tiba-tiba dari DK juga naik lantai 2. MP membakar lantai 2-nya. Akan chaos kali di close combat. 2 diamankan MP. Masih bertahan dengan 2 anggota mereka. Sebuah defensif yang begitu strong. Bahkan MP memenangkan fight ini. DK dipulangkan ke arah lobby. What? Gua nggak percaya dengan apa yang gue lihat barusan. Dan sangat disayangkan, gue juga nggak percaya Bigetron gagal untuk bisa memfilter kedatangan pemain-pemain For Miracle Vibes yang saat ini mereka yang dipress oleh For Miracle Vibes. Harusnya Bigetron hanya tinggal melihat ke depan. Tapi karena adanya 4MV yang datang tanpa ada filter dari Bigetron, tanpa ada tembakan dari Bigetron, membuat mereka juga harus fokus ke area kanan. Dog9 tutup tak henti-hentinya memberikan hujan, utility, tembakan ke area Bigetron. Saat ini keadaannya berbanding terbalik. Bigetron low HP dengan 2 pemain. For Miracle Vibes masih dengan 4 pemain. Mereka masih sangat kokoh. Bahkan 2 pemain dari 4MV full HP-nya 100%. Wow, 4MV benar-benar melakukan pergerakan barbar yang begitu meyakinkan tadi. MP juga tidak ingin terlalu jauh jarak mereka dengan Bigetron. Ini 4 tim yang tersisa. 3 diantaranya adalah tim papan atas top 3-nya kuy. Ya itulah yang membuat sangat seru sekali lantaran utility dilakukan oleh si Manis. Berhasilkah dia karena jaraknya? Atau arahnya tepat, tinggal jaraknya saja. Terbakar Manis, terbakar di sana. Nice! Masih bisa mendapatkan 1 tapi nampaknya tumbang seorang lapar. Terbakar oleh Apex. 922 menyisakan Genfos. Harus cepat Genfos melakukan revive. Sudah dilakukan 7 detik, 6 detik lagi, 5 detik lagi. Jangan sampai datang, 4MV jangan datang dulu menuju ke arah Bigetron. Tapi 2 tumbang tadi, granat begitu bagus dilempar sama Bigetron. Bisa mendapatkan 2 knockdown berarti pemain dari arah 4MV. Revive juga mereka upayakan. Kali ini tinggal menyelamatkan seorang Apex. Tapi granat dari Bigetron masih miss. Masih bisa memprediksi lagi. Masih bisa melakukan sebuah knockdown lagi. Tapi revive-nya masih dimaksimalkan. Masih diupayakan. Is bakal tumbang. 2 orang bakal langsung bergerak dan menggunakan sebuah bagi. Tapi revive-nya sudah mulai berhasil. 2 tim menembak menuju ke arah Bigetron. Dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Gagal lagi mereka untuk meratakan dan meritek tempat dari 4MV. 4MV ini apa ya, Cok? Makin kesini makin jago. Kirain jago online tapi ternyata offline mereka juga kerat. Ya, satu hal yang harus kita lihat adalah tembakan dari BNS begitu menyakitkan atau justru dari MP tadi. Antara 2 tim ini, mereka adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas pulangnya Bigetron. 2 pemain terakhir harusnya sangat mudah untuk bisa memulangkan 4MV. Tapi karena ada tembakan third party, membuat akhirnya Bigetron gagal untuk mengerjakan tugasnya. Tinggal 1 langkah lagi tadi Bigetron untuk bisa meretake area 4MV. Tapi lagi-lagi, kenapa 4MV bisa sangat menakutkan? Kenapa 4MV bisa ada di sana? Itu juga merupakan satu kesalahan dari Bigetron karena tidak ada sebuah tembakan untuk menjaga tembakan filter agar 4MV tidak mendekat ke arahnya. Saat ini, terus kita lihat Apex 922 semakin bisa memainkan area ini. Semakin percaya diri nampaknya. Dia mengetahui di belakang sana ada 1 orang. Bahkan tembakan saat lane pick menuju ke kanan dilakukan oleh Nano Kuni. Sudah terprediksi bergeser sedikit. Sebuah airdropnya. Blue Zone juga ikut cabur dari fight yang sedang terjadi. Terbakar, ditembak dan selesai sudah. Nano Kuni selesai di sana. For Miracle Vibes nampaknya yang mendapatkan winner chicken dinner. Ya, dan tentunya lebih detailnya akan langsung dibahas oleh rekan-rekan kita di layar sebelahnya. Disilakan Windy, Wolf, dan juga Wody dia. Please take it away dan analisa match-nya begitu chaos ini. Ruh masih bertahan. Wah, ini bahaya nih. Ruh bisa terus sampai ke late game nampaknya. Tapi WBG tetap aja bersama dengan Vampire yang memiliki peluang lebih tinggi. Karena WBG tinggal geser dikit, lebih dikit dibandingkan tim-tim lain yang ada di gudang. Vampire yang tinggal menunggu karena mereka ketiban zona untuk sementara waktu. WBCD ketiga sedang membayang-bayangi Vampire dan bisa membuat mereka lebih tinggi lagi karena sementara waktu Vampire sudah mengumpulkan 2 winner chicken dinner. Semuanya terjadi di hari yang kedua. Peluang untuk Vampire sebagai tim juara PMWI untuk menantang tim-tim lain yang ada di top 3. Swaps kembali melakukan sebuah
tembakan sebagai filter. Dan inilah apa yang dialami Vampire sebenarnya dialami oleh Bigetron di match sebelumnya. Hanya perlu lihat ke depan untuk terakhir kalinya, biarkan ku tampil dengan keren. Itu yang hanya perlu dilakukan oleh Vampire, nembak ke depan aja, nggak perlu pedulikan yang belakang. Betul, karena mereka tinggal menjadi orang yang tertib aja untuk nembak ke arah depan sana. Tapi Potro bisa mendapatkan satu gap tumbang dengan granat yang begitu brilian tadi. Udah mulai keluar tuh, the smoke kali ini bakal menjadi ninja semuanya karena terlalu banyak smoke yang muncul. Tiba-tiba Arthur tumbang kembali. Bisa diamankan oleh tim Rook, tentunya terus the smoke akan dilakukan. Pusher! Dia masuk di waktu yang tidak tepat karena backup di belakang tadi sedikit lama. Red dengan cepat terjadi. Dan Weibo tiba-tiba dipulangkan menuju ke lobby karena ada sebuah tekanan dari Queso. Queso menghadapi dua tim kali ini. Tony K sudah mulai ngepres ke arah pertahanan dari arah Queso juga. Nilo akan melakukan sebuah proses revive dan Tony K sudah mulai memasak sebuah granat dari arah broken wall-nya. Akan dilempar kemana? Lempar ke dalam smoke. Dan Tony K ternyata bisa mendapatkan seorang Rami. Bahkan Pusher juga berhasil diamankan. Kali ini tinggal Default yang tersisa. Akan kemana dia bergerak? Depan atau belakang? Karena dibuat pusing oleh Vampire dan Winner. Winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh Vampire Esports. Kembali menggila mereka di hari ini. Kembali Vampire berhitung setelah WWCD pertama, datanglah yang kedua dan sekarang yang ketiga. Menjadikan Vampire menjadi tim paling banyak WWCD ya di grup Yellow untuk sementara waktu dengan 3 WWCD. Tidak usah berlama-lama, langsung kita lemparkan saja kepada analis dan juga host kita. Silahkan. Dimulai dari hari yang kedua sebenarnya momentum tersebut. Ming membaca situasi terlalu mudah untuk pemain sekali berming mendapatkan hal tersebut dan lagi-lagi Ruh. Ajaib. Ini tim ajaib banget. Kayaknya dia punya lampu Aladin yang bisa menyelamatkan dan memberikan keinginannya bisa terpenuhi. Kali ini main, tinggal sendirian akan menghadapi MP tentunya. Tapi MP nggak ngotot dia, akan lempar molotov membatasi pergerakan tapi masih ada jalur lain bisa dipilih tentunya. Tapi main, mau ke arah mana kamu main? Tapi kita bakal pindah. Lah ini fight mau kemana sih? Semua pengen diambil, maruk banget top servernya. Tapi tiba-tiba IHC, BF sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. MP bertahan, 3 pemain mereka masih hidup dan Rook akhirnya dipulangkan oleh Blue Zone. Sam9 bahkan sampai ke top 2. Mulai bounce back, mulai meningkat permainan dari tim Southeast Asia yang lainnya. Ayo gue bergong Sam9, let's go Dep. Bisa mendapatkan satu. Itu Naomi kelihatan tapi 2 pemain memasak granat. Ada di arah air mancur. Naomi dipulangkan menuju ke arah lobby. Bukan ternyata. Tapi yang lain, tapi granat bakal dilemparkan menuju ke arah Dep. Untung masih bisa dihindarin. Efek masih punya granat yang lain dan Naomi tumbang. Lebih granat masih dilontarkan menuju ke arah Dep. Dia lebih memilih untuk memulangkan pemain tersebut menuju ke arah lobby terlebih dahulu. Bukan pemain situation. Evek versus Dep. Bermain di bagian arah air mancur. Ada flashbang ke arah sebelah kanan, tidak tergocek ternyata. Masih bisa berfokus. Evek masih bermain kuda-kudaan, lumba-lumbaan, semuanya berputar di arah air mancur ini. Dep juga memutar. Tidak ada waktu untuk melakukan healing. Roning dilakukan. Dep masih membaying time kali ini. Evek akan maju dan diamankan. Evek yang menang. Impi, MP, apapun itulah namanya. Mereka bisa mendapatkan winner Chicken Dinner. Kembali lagi, posisi semakin mengguncang Bigetron di puncak. Evek atau pemain yang bernama Benikyas Raleyev, pemain yang sempat mendapatkan gelar juara ISF Rumania bersama dengan negaranya Kyrgyzstan saat ini, menjadi pahlawan untuk Pajot Pride dan membuat seluruh masyarakat Indonesia dak-dik-dukser, jantungnya tidak aman. Main 1 jantung. Analis, host, silakan. Ya, dan lu lihat di bagian papan bawah juga ketat banget poin-poin ini. Peringkat 11, peringkat 12. Jarak mereka terjaga dengan jumlah elim yang sudah didapatkan sementara ini. Tapi jarak poinnya juga tidak terlalu jauh. Masih possible banget untuk berubah di bagian hari terakhir untuk 6 match terakhir di hari esok. Dan Genesis, 4 kali mereka kumpulkan. Mereka merangkak naikkan sedikit terlambat namun dia bisa mendapatkan 1. DRS tumbang 1. Close combat lanjutan akan segera terjadi bersama di bagian belakang sebuah monster truck. Akan dipush close combat dan ada backup dari Genesis yang lainnya. Mr. Smile masih tersenyum di balik monster trucknya. Ini adalah derby papan bawah, duel papan bawah. Mereka tidak ingin menjadi tim berada di klasemen nomor 16. Mereka ingin lebih tinggi lagi. Master Smile, ada sebuah blunder. Dia terlalu terbuka posisinya tadi, membuka badan. Master Smile harus membuang beberapa waktu untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tapi sudah rata nampaknya DRS dipulangkan semuanya ke lobby. Dan saat ini kita melihat ke arah Deka. Di mana Deka yang berada di tempat yang paling beda. Tapi Papi Potro bersama dengan Queso pun masih ada di sana. Ya, dan lu kalau lihat tadi update zonanya, itu ngedonat
semakin open field dan semakin chaos mungkin akan ada tim yang akan segera dipulangkan. Berarti karena lobby Furia kelihatan, tapi ternyata Nolbu masih 0 damage yang diberikan berarti karena Furia, namun Furia tetap tumbang karena tembakan dari berbagai sisi. Papi Potro yang memulangkan Furia berarti karena lobby. Hilang satu lagi tim menuju karena lobby. 4 tim, oh enggak, masih 4 karena DMR ternyata masih menyisakan seorang Malloy. Gerak Malloy. Kemana? Mau kemana Malloy? Sebagai last man standing. Supply dong. Hanya sudah pasti ketahuan dengan berputar-putar di sana. Ya betul sekali, supply yang dia ingin incar. Dia touchdown, berhasil dapat supply-nya. Bagi yang diambil tapi sudah tidak ada roda depan kanan ya. Dia memaksakan untuk menuju ke arah Queso. Tembakan dilakukan oleh Master Ichi. Headshot tadi, bahkan badan juga kena. Sudah terluka parah nampaknya. Seorang Malloy datang Queso di sana di waktu yang tepat. Malloy pulang, Queso dapatkan elimination lagi. Queso bisa dapat WWCD kedua di hari ini. Gua kira dia dapetin satu jerami buat ngumpet, tapi ternyata ladangnya terbuka dan open banget tadi. Enak banget buat nembak, bahkan Deka juga enak banget tadi buat nembak untuk mendapatkan pemain dari tim Genesis. Satu sudah berhasil diamankan, tapi Papi Potro yang berhasil mendapatkan eliminasi tersebut akan ditabrak oleh DK. Mengincar tempat yang diamankan tadi oleh pemain-pemain dari Genesis. Tapi DK juga mendapat tekanan dari arah Queso. Karena Queso mereka masih ada 2 bahkan 3 pemain di arah belakang. Baru mengirimkan 1 yang masuk ke arah zona. Reyes sudah mengetahui di mana posisi pasti. Setidaknya info udah masuk ke Queso. Setidaknya Reyes sudah tahu di mana lawannya. Terlihat dari crosshair-nya dan juga dari kali 4-nya tadi menuju ke area yang memang ada orangnya. Lontaran utility belum memberikan sebuah damage yang berarti untuk pemain dari tim Genesis. Hanya 1 yang 50% HP-nya. Di sisi lain 2 yang lainnya cukup tinggi HP dari Genesis, cukup sehat mereka. Lemparan utility justru lebih dalam menuju ke arah Nolbu. Ada bakaran yang tidak terlalu jauh. Osal kali ini bersiap untuk menunggu adanya Genesis yang datang muncul di area atas dari bukit. Bahkan bisa terjadi karena Milo bergerak bersama dengan Reyes memanfaatkan sebuah kup RB touchdown mereka di tempat yang berbahaya. Akankah ini menjadi chicken kedua untuk Queso di hari ini? Atau akan menjadi chicken bagi tim DK karena mereka membutuhkan poin ini untuk mempermulus jalan mereka ke survival stage. Genesis sudah mulai melakukan sebuah pergerakan. Kali ini Mernat masih membackup dari sebuah lekukan. Lihat ke arah Nolbu dan tembakan begitu menyakitkan. Tapi ternyata Mernat bisa mendapatkan Nolbu. Namun Mernat ditumbangkan oleh seorang Pavian. Rednya terjadi, bagi men sudah mulai bergerak. Oh bukan bagi men, tapi kup RB men tadi bergerak pun masih belum bisa dapetin korban berikutnya. Granat mulai dimasak. Slim lempar ke arah di plus. Tapi ternyata masih belum korek sama sekali. Masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Slim masih memberikan backup dengan granatnya. Cukup matang harusnya. Lempar ke bagian mana? Lempar ke depan sana namun masih belum bisa mendapatkan 1. DK melakukan sebuah tabrakan dan Slim tumbang. Revive-nya berhasil tapi ditabrak langsung oleh DK. DK memulangkan 1 tim. Genesis dipulangkan dan sekarang mereka masih bermain agresif. Bahkan bisa mendapatkan Papi Potro. Ya, bahkan saat kita lihat tadi Genesis memiliki sebuah FAMAS pun tidak bisa menolong dirinya untuk fight. Cukup dekat jaraknya. Midrange menuju ke arah DK yang sudah sangat kuat. Bahkan 54% DK akan mendapatkan WCD yang berbahaya adalah Osal memanfaatkan atau memaksakan sebuah kup RB atau Mirado maksud saya yang sudah berasap tadi. Nolbu sebagai pemain dengan sumbangan elim yang cukup besar, 3 elimination bersama dengan Favian, dan Nolbu adalah pemain dengan elim paling besar di tim DK sehingga dia diperlukan di situasi genting seperti ini, di situasi saat dia bisa dapat 1 tapi terbuka posisinya. Milo mendapatkan Nolbu. Ada trade yang begitu bagus tadi. Sama-sama 3 player aktif. Kecuali bisa dibangkitkan kembali yang ter-takedown dari arah tim DK. Mengintip Milo dari bagian belakang sebuah jerami. Bergerak beriringan. Revive-nya berhasil menjadi 4 lawan 3 kembali. Tapi Ace, akankah pemain-pemain DK tahu keberadaan di mana Ace saat ini? Karena mereka melakukan split menuju ke arah 2 titik yang berbeda. 2 orang bakal bergerak menuju ke arah tempat yang sama. Mereka touchdown. Mendekat ke arah Milo dan juga Arthur. Satu hal yang perlu dilakukan oleh Osal adalah menenggak sebuah energy drink ataupun mengunyah sebuah painkiller karena Osal masih punya 2 painkiller, 1 energy drink tapi belum diaplikasikan, padahal itu adalah keuntungan kalau dia bisa full boosting di situasi seperti ini. Di saat pemain-pemain dari Queso sudah tidak memiliki boosting lagi tapi 1 sudah tumbang, menjadi keuntungan Big Milo menjadi 1 player yang ditumbangkan dan langsung ada commit push. Nolbu flank dia, Nolbu dapat lagi
Tinggal satu yang terakhir, satu yang diincar oleh pemain-pemain dari tim DK. Tapi DK tua tumbang. Yang ketiga ingin diincar dan selesai sudah DK. Mendapatkan winner chicken dinner yang pertama untuk mereka di grup Yellow. Dan untuk lebih jelasnya akan langsung dibahas tentunya oleh host dan juga analis kita. Jadi silakan Windy, Wolfie, dan Wadi dia.